يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرج حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa daman nab'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kaifiyat menyempurnakan wasilah pada Nur Muhammad. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan amaliyah rutin kita, yaitu pembacaan Ratibul Attas yang dilanjutkan dengan sama-sama niat kita sebarataan, yaitu niat talabul ilmi, niat menambah ilmu, dan sekaligus niat kita menunggu waktu salat fardu isya berjamaah. Mudah-mudahan gawian kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah yang diterima, diridhai, diberikan keberkahan kepada kita dunia dan akhirat, keberkahan di dalam hidup kita, keberkahan dalam keluarga kita, keberkahan di dalam anak dan zuriat kita, bahkan keberkahan di dalam usaha kita. Dan mudah-mudahan dengan berkat majelis ilmu Allah tutup hidup kita dengan kalimat La ilaha illallah husnul khatimah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu ayat surat Al-Maidah 35 adalah menyuruh kita berwasilah. Setiap selesai azan kita disuruh disunatkan membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Ada kata-kata wasilah. Nah, pada minggu yang lalu kita di dalam tafsirnya yang arti ai wabtagu ilaihil wasilah amarahum ayatlubul wasilata liyataqarrabu ilaihi wa bi anbiyaihi wa auliyaihi wa bil a'malis solihati. Maksudnya, carilah wasilah, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nur Muhammad, melalui para nabi, melalui para wali-wali Allah Ta'ala, dan melalui amal-amal salihat. Ada cerita hikayat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. 3 orang berjalan-jalan, tiba-tiba hari hujan, masuklah ke dalam guha. Rupanya hujan lambat, tertutup pintu guha, berat. Kada kau lagi keluar. Tobal dinding guha ni kada kau lagi. Nah, ujar bertiga. Kiamatam kita ni, oh belum ujar dia. Sekarang kita tidak akan bisa keluar dari dalam guha ini kecuali kita meminta kepada Allah dengan mengandalkan amal saleh kita. Ayo
kita bertiga ni masing-masing. Ikam dulu ada kada berbuat amal kebaikan. Nang menurut ikam itu ikhlas dan diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau ada, minta lawan Allah Ta'ala. Bertiga ni masing-masing yang berkisah. Ujar nang Saikong, ya Allah, dulu aku pernah apa? Berbuat baik, bakti kepada kedua orang tua. Saking baktinya, kalau ibu rahatan guring, kada wani bangunakan. Tunggui sidin bangun hanya beri makan. Kadang kita tuh, mak bangun mak, makan dulu pian, kada. Nih, makanan ini pulang ditunggui oleh anak-anaknya, makan juga makanan itu juga, kada mau ngasih ke anak, tunggui. Lalu sidin berdoa, ya Allah, kalau ini bujur ikhlas engkau terima ibadah konang bakti kepada kedua orang tua ni, aku minta bukti nyata, buka akan pintu gua tuh, perak terbuka, tapi belum bisa keluar. Nah ini contoh lawan kita, pelajaran lawan kita. Kalau dahulu kita pernah berbuat baik, ketika kita menghadapi masalah, pakai. Bolehlah, boleh, agama menyuruh. Ada yang Saikung berdoa lain lagi. Ya Allah, aku berhari berdagang, banyak karyawan. Setiap bulan ku bayar gajian. Sekalinya ada karyawan belum gajian, lari. Alamatnya kadang-kadang bertinggal KTP, kadang-kadang juga. Aku mencari, kada tahu lagi dah. Cuman aku sisipkan gajinya. Nah, aku simpankan. Ku tukarakan kambing. Ku suruh orang menggeduh. Beberapa tahun datang inya. Masih ingat rupanya. Tuan, ya. Behari aku begawi lawan pian. Aku belum sempat mengambil gaji. Keburu bulik ada masalah. Nah sekarang tolong gajiku mana? Ujar nang ampun nama saudagar yang si majikan ini, menikam hendak mengambil gaji, ayo kita tulak ke sana. Dibawalah ke padang rumput nang luas, disitulah banyak kambing. Ujar nang si tuan, gaji hikam nang semalam tuh nak kambing tuh. Woi ujar nang si buruh ini, jangan main-main bapian. Aku ini kesini nak ambil gaji. Woi ini kisahnya ujar si majikan, duit ikam ku tukaran kambing. Gaduh orang tuh sebanyak itu kambing ikan menikam hendak ambilnya, rupanya diambilnya, seekong pun kada meninggalnya. Jadi ujarnya aku ikhlas. Nah ya Allah, kalau memang engkau terima perbuatanku, sedekahku itu ikhlas aku, kalau memang engkau terima, aku minta bukti nyata, bukakan pintu gua, perak terbuka, belum bisa keluar lagi, masih tinggal seekong. Ada contoh lawan kita deh. Jadi hidup tuh jangan susah. Ada aja jalan keluar kita. Ada aja jalan keluar kita. Cuman kadang-kadang kita nih lomah berdahulu, menyerah sebelum berjuang. Buntuang sudah. Nah, apa buntu? Banyak aja jalan ada. Kada bisa main kasar, main halus. Itu tuh orang beri. Maksudnya ini artinya ada usaha. Di dalam kitab ngarannya Hidayatus Salikin, bab sembahyang hajat. Musidapian ada hajat, bawa sembahyang hajat. Cuman bahasanya itu agak apa ya? Agak kayak apa yo? Kalau pandangan orang ahli syariat tuh sedikit kurang bagus. Maksudnya bagaimana? Jangan labuh sembahyang hajat itu sebelum melihat benda yang diinginkan itu di hadapan kita. Diambang-ambang dulu. Sudah bertumpuk duit na merah, Allahu Akbar. Habis itu hanya membaca doa rijalul gaib. Lah,
petunjuknya, petuahnya, tata caranya memang kayak itu. Jadi jangan hendak labuh dulu sebelum amang luna. Amang ni apa bahasa kita nih? Mahayal we. Dibayang-bayang akan luna. Hanyar labuh. Boleh aja nih tak? Meningkatkan apa? Sugesti, keyakinan supaya tercapai. Ada nang seikong nih berdoa lain lagi. Ya Allah, dulu aku pernah hidup. Aku besi sepupu bibinian cantik panah. Seberataan orang tergila-gila lawan bibinian itu, termasuk aku. Suatu ketika abahnya sakit, datang ke aku minta duit. Ujarku, aku bisa memberi duit, tapi kamu harus melayani aku dulu. Langaran si anak ini abah sakit, ayo masuk dalam kamar berduaan. Sekali sudah berduaan, ujar si bibiniannya, oi, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Kali jadi, aku tinggalkan duit, lari aku. Ya Allah, kalau perbuatanku itu ikhlas karena engkau dan engkau terima, aku minta bukti. Buka akan pintu gua, prak, terbuka. Jadi kan artinya teh, amal kebajikan yang kita kerjakan dahulu bisa saja dan boleh dijadikan sebagai wasilah sandaran demi untuk tercapainya hajat kita. Sama orang membaca Yasin Fadilat, ini jarang sudah ada orang baca Yasin Fadilat lagi. Yasin Fadilat itu ujar papadahnya sekali membaca Yasin Fadilat sama membaca Yasin 40 kali. Itu ada juga sanad dan tata caranya membaca Yasin Fadilat tersebut. Ada juga amalan-amalan yang bagus, seperti membaca surat Al-Fatihah, dengan niat supaya dikabulkan hajat, bagus dijadikan sandaran. Nah, kita lanjut ke dalam kitab. Jadi tata cara menyempurnakan wasilah pada Nur Muhammad, satu keimanan, ialah kepercayaan bahwa jasmani dan rohani ini sebenarnya daripada Nur Muhammad. Ini cara kita hendak berwasilah dengan daripada Nur Muhammad. Satu dahulu, kita mengimani, percaya bahwa diri kita baik jasmani ataupun rohani adalah berasal sebenarnya daripada Nur Muhammad. Itu koyak habis dah kalau buka-bukaan dah. Cuman kan masalahnya ini kadang ingat kadang lupa. Nah, dua, keyakinan adalah bahwa jasmani dan rohani ini daripada Nur Muhammad. Kalau tadi kan percaya, nah ini yakin. Nah, yang ketiga ini yaitu perasaan, merasakan diri. Nah, harus wani pian merasakan dan wani mengakui. Ujar guru aja, mulai di bawah betis sampai ke ujung rambut, nah rasakan. Kada ada yang lain deh. Tahan napas sih, mungkin hendak mati sih, bampe bernapas dulu, jangan dilanjutkan, mati kita kali, supaya meresap dah. Makanya orang berzikir kadang goyangannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam-macam itu maksudnya apa? Supaya bersinergi antar lidah dan hati, kemudian masuk ke dalam seluruh nadi kita kalimat zikir itu. Nah, ada ini merasakan diam. Nah, dirasakan ini diri kita jasmani dan ruhani adalah sebenarnya adalah daripada Nur Muhammad. Yang keempat, pikiran demikian juga atau musyahadah Nur Muhammad mesra pada sekalian jasmani dan rohani sebagaimana mesranya air dengan tumbuh-tumbuhan.
Adalah pian di Mendawa ini di RT 9 ini orang bakabun sayuran sistem hidroponik. Amun pian ada, pian lihat ya. Bilanya banyunya tuh kareng, layu pian kan sampai 2 jam kada. Nah, dia. Tapi bilanya blok airnya ada, caget tuh sayuran sawi tuh. Itu contoh nyata betapa fungsi air tersebut membuat kehidupan kuat hidup sawi tadi. Tapi bilanya kering, ini ulun pernah bertanya kepada orang nang bakabun itu, uji sidin anu guru jangan sampai 3 jam mati listrik. Bisa tumbang semua itu. Nah, seperti itulah mestinya perasaan yang ada di dalam pikiran kita, bahwa kita ini adalah berasal daripada Nur Muhammad. Tapi ini jangan disuarakan. Kalau pakai dapian kan keluar karena halo nih Muhammad, udah boleh. Udah dipikirkan aja. Asalkan baik di dalam sembahyang atau di dalam di luar sembahyang apalagi. Jadi pikiran atau musyahadah. Nah. Yang kelima bitahqiqi wat tamkin, artinya dengan benar-benar dan istiqamah. Nah, ini perlu latihan. Ya, mudah-mudahan kita dapat rahmat, dapat taufik hidayah lah, kawam merasakan. Yang penting ilmunya sudah ada. Nah, tinggal mengamalkan, merasakan, mempraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang keenam, wasilah ialah menisbahkan atau membangsaakan jasmani dan rohani kepada Nur Muhammad. Dipikir-pikir ngalih, katakan ngalih, pada nyaman ya nyaman juga. Ya. Kenapa jadi ngalih? Karena kita sudah terbiasa melihat kepada diri kita. Sulit untuk merubah pola pikir. Nah, oleh sebab itu, melalui kajian inilah kita sedikit demi sedikit melatih daripada pandangan kita, cara kita untuk berwasilah dengan Nur Muhammad. Kemudian hikmah berwasilah Nur Muhammad, satu, liyataqarrabu ilaihi, ialah agar dekat diri mereka yang berwasilah dengan diri Tuhan, karena Nur Muhammad pertama kali Allah jadikan. Berarti Nur Muhammad pada saat itu dengan diri Tuhan alam semesta ini belum ada dijadikan Allah. Demikian juga yang lain-lainnya. Makanya coba kita pikirkan, ujar di dalam hadis kursi itu, kuntu kanzan makhfiyan. Ujar Allah Ta'ala, aku dulu kanzan makhfiyan, tersembunyi. Ayo, siapa yang mengenal Allah Ta'ala? Enggak ada makhluk lagi. Fa khalaqtul khalqa, lalu ujar Allah Ta'ala, aku ciptakanlah makhluk. Liya'rifuni, supaya makhluk itu mengenali aku. Maka makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itulah Nur Muhammad. Nah, jadi kita ini, kita pikirkan matang-matang, halus-halus. Andai kata Allah tidak menciptakan Nur Muhammad, tidak ada satupun orang yang siapapun yang bisa mengenali Allah, termasuk kita tidak tahu. Tapi dengan diciptakannya Nur Muhammad, lalu
Dari Nur Muhammad inilah terciptanya alam semesta dan lain sebagainya, termasuk kita. Lalu kita bisa mengenali Allah Ta'ala melalui perantara daripada Nur Muhammad tadi. Kada bisa nang langsung, kada bisa. Yang kedua, wa bi anbiyaihi. Orang yang berwasilah dengan Nur Muhammad dekat nanti dirinya di alam akhirat dengan diri para nabi-nabi. Karena mereka pun juga berwasilah dengan Nur Muhammad. Jadi di akhirat nanti berkumpul dekat dengan para nabi-nabi dan rasul. Yang ketiga, wa auliyaihi, dekat diri orang yang berwasilah tersebut nantinya dengan diri para wali-wali Allah Ta'ala. Itu di akhirat dikumpulkan dengan kumpulan para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nomor 4, wabil a'mali salihati, amal salih atau amal ibadah orang yang berwasilah segera diterima oleh Allah Ta'ala karena dirinya dekat dengan Tuhan dan berkat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'u ashabihi wa salaful ummah wa khalfaha kulluhum yatawassaluna amalan biqaulihi ta'ala wabtagu ilaihil wasilata. Artinya sekalian para sahabat dan orang-orang dahulu dan mereka yang kemudian, semua mereka itu berwasilah karena mereka mengamalkan ayat ini, yaitu ayat wabtagu ilaihil wasilata. Jadi kesimpulannya bahwa para nabi dan rasul, para wali-wali Allah Ta'ala pun mereka juga melakukan atau berwasilah melalui daripada Nur Muhammad. Karena di dalam Al-Quran ada perintah wabtagu ilaihi al-wasilah. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, ana minallah wal mu'minuna minni. Artinya aku, kata Nabi Muhammad, daripada nur zat Allah, dan mereka orang mukmin daripada nur aku atau Nur Muhammad. Maka mafhum daripada hadis ini ialah yang dimaksud daripada wal mu'minun, ujar Rasulullah tadi, aku daripada nur zat Allah Ta'ala. Kemudian seluruh orang beriman mukmin, berarti kan jasmani dan rohaninya. Minni, bersumber daripada aku. Ini jembatannya kan begitu. Nah, oleh sebab itu maka kita dianjurkan merasakan Tuan Syekh Muhammad Samman dah sidin latihan memusyahadah, latihan muraqabah, merasakan apa yang dirasakan. Kalau daripada ajaran daripada di dalam kitab ini kita disuruh mengingat-ingat, merasakan bahwa diri kita, jasmani dan rohani kita adalah sebenarnya daripada Nur Muhammad. Nah itu. Maka ketika kita sembahyang ataupun kita beribadah yang lain, itu akan terasa lebih nyaman. Di dalam sembahyang sendiri itu terasa akan lebih nyaman. Kenapa? Karena kita kadang merasa kita nang labuh deh. Lalu ada rasa gawean hati kita, pikiran kita memusyahadahkan apa yang kita musyahadahkan, bahwa Nur Muhammad inilah nang begawi. Nah, mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam alaihi salam berwasilah. Dalam kitab Jawahirul Bihar
Allah menciptakan Nur Muhammad sebelum Nabi Adam 200 tahun. Makanya di dalam Maulid Syaraful Anam itu kan ada 200 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada. Nabi Adam pada syariat dijadikan daripada tanah. Diletakkan itu Nur Muhammad pada diri Nabi Adam, hiduplah Nabi Adam alaihi salam. Wa yatala'la'u nuruhu sallallahu alaihi wasallam fi zuhrihi. Bercahayalah Nur Muhammad di belakang Nabi Adam. Menghadap malaikat kepada Nabi Adam, mereka ingin melihat cahaya Nur Muhammad yang ada di belakang Nabi Adam. Liyatasyaffa'u ilaihi, karena malaikat ingin mendapatkan syafaat daripada Nur Muhammad. Nah, mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Ta'ala. Kita sambung kelanjutannya pada malam Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan ibu bapa kita, guru-guru kita, dan kita mudah-mudahan selalu dalam rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam taufik hidayahnya. Dan kita mudah-mudahan dengan berkat majelis ilmu, dengan berkat karamah daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Atas, kita selalu di dalam lindungan daripada pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disihatkan jasmani dan ruhani, panjang umur di dalam iman dan takwa, dimudahkan hati dan pikiran kita selalu untuk musyahadah kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.